Harus ada langkah cepat, langkah darurat yang diambil oleh pemerintah untuk bisa menangani persebaran virus corona. Gus Nabil, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Masukan. Ya, pemerintah memang harus menambah daya cepat ya untuk mengambil langkah-langkah taktis dan strategis dalam menghadapi corona ini. Termasuk bagaimana penyelesaian 1.000 kamar di Pulau Galang yang ditargetkan selesai dalam 21 hari. Ini betul-betul bisa terlaksana. Kemudian saya ingin menghimbau juga kepada masyarakat, khususnya yang Muslim, ati Allah wa ati'ur Rasulah wa ulil amri minkum. Artinya ketika Presiden sudah mengambil kebijakan, mengambil keputusan, marilah kita taati. Dan tidak perlu diperdebatkan bahwa ada kritik itu harus. Ya. Dan pemerintah tidak tuli. Ya. Karena saya meskipun partai pendukung pemerintah, beberapa kali di Komisi 9 saya mengkritik Menkes dan ternyata juga didengarkan dan diperbaiki. Dan yang terakhir, meskipun secara jasmani kita sudah melakukan banyak sekali upaya-upaya, mau penyiapan rumah sakit dan lain sebagainya, doa tetap harus kita panjatkan. Karena udhu'uni astajib lakum. Istighosah, kunut itu mau kepada penting. siapa kita meminta kalau jangan dianggap sepele itu ya. Mas Aris. Menurut saya begini, nggak usah pakai klaim-klaim angka, aturan segala macam. Dalam hak asasi manusia itu ada satu prinsip namanya answerability. Tindakan penguasa sebagai penanggung jawab itu ditunggu menjawab masalah atau tidak. Saya pikir pergi aja nongkrong di lokasi-lokasi itu penting. Yang kedua, selain memperbaiki apa yang sudah ada dengan kualitas, dengan kuantitas, tetapi juga penting untuk meminta partisipasi orang-orang yang banyak menikmati kekuasaan hari ini. Misalnya swasta-swasta yang uangnya banyak, rumah sakit swasta yang menurut saya cukup jauh lebih sukses dalam kolaborasi ya. Berarti. Harus kolaborasi dalam pemenuhan hak ekonomi dan hak sosial, terutama hak sosial. Partisipasi warga itu penting. Kalau kita nungguin negara doang ya kayak begini situasinya. Jadi menurut saya panggil aja tuh asosiasi rumah sakit swasta itu mintakan mereka untuk membantu. Yang kedua, yang berikutnya lagi adalah saya pikir sudah mengikuti petunjuk WHO, tinggal koordinasi dengan WHO bagaimana misalnya negara-negara maju mau membantu seperti Singapura, Australia, beberapa negara yang lain itu kan punya kapasitas untuk berbagi. Saya pikir nggak usah gengsi apalagi hanya sibuk dipolitisasi dengan orang-orang yang masuk dalam daftar survei. Kira-kira begitu. Pak Mardhani, kolaborasi tidak hanya bisa pemerintah untuk mengatasi ini, tapi banyak pihak termasuk masyarakat. Yang pertama tentu saya mendorong Pak Presiden decisif, ambil keputusan, waktu sangat mahal. Lambat sehari 2 hari itu dampaknya luar biasa. Sekalian ngingetin ada Undang-Undang 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ini lebih cocok digunakan ketimbang Undang-Undang BNPB, tetapi sayangnya belum ada perpresnya. Ayo segera dirapikan. 3 hal. 1, ayo pemerintah jadi guru mendidik masyarakat ini saat yang berat, semua harus nurut. Kedua, pemerintah membuat aturan negara hadir. Mulai dari rumah sakit di bawah, puskesmas, jaga dokter, semua benar-benar melayani masyarakat. Ketiga, buka komunitas internasional untuk sama-sama. Ini bukan masalah lokal, ini masalah pandemi global. Begitu. Pak Ngabalin terakhir. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah dan Bapak Presiden confident, mengerti dan tahu apa yang harus beliau lakukan dan apa yang harus beliau yakinkan kepada warga negara Indonesia. Karena itu ketika Kepres nomor 7 tahun 2020 diterbitkan dan menunjuk Letnan Jenderal Doni Monardo, sejarah mencatat bahwa selama masa dinas beliau baik di dinas militer maupun di swasta, yang bukan pemerintah ini swasta, semua tidak ada yang gagal, selalu berhasil. Dalam poin inilah yang ingin saya katakan bahwa langkah yang disampaikan oleh Bapak Presiden, saya mencatat dengan baik bahwa sekarang yang paling penting itu adalah yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Poin-poin inilah yang kita harapkan bahwa masyarakat tetap teduh dan tenang dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Negara hadir dan negara mempersiapkan akses kelembagaan
maupun anggaran pendapatan belanja negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bersama melawan corona tidak hanya pemerintah tapi juga beberapa pihak termasuk dengan masyarakat. Terima kasih. Karena Presiden Nabil. menyebutkan bahwa musuh kita adalah hari ini adalah virus corona. Baik, terima kasih Pak Ngabalin, terima kasih Pak Mardhani Alisera, terima kasih juga Mas Haris Azhar telah bergabung di Dua Arah malam hari ini. Saya tutup Dua Arah hari ini terkait dengan gerak cepat melawan corona. Kita berjumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.